Selamat pagi anak didik kami semua, kelas 11 MIA. Salam sehat dan salam semangat buat kalian semua. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita masih dalam materi gelombang cahaya. Kali ini kita akan masuk untuk gelombang cahaya bagian yang kedua dan topik pembelajaran kita kali ini adalah mengenai difraksi celah tunggal. Apa itu difraksi celah tunggal dan bagaimana menganalisa difraksi celah tunggal untuk cahaya? Mari ikuti dan perhatikanlah pembelajaran ini sampai tuntas. Kita perhatikan judul pembelajaran kita adalah difraksi celah tunggal. Sebagai teori singkat dari difraksi celah tunggal ini adalah sebagai berikut. Difraksi cahaya adalah peristiwa pelenturan cahaya atau penyebaran gelombang ketika melalui celah yang sempit. Penyebaran ini dapat dijelaskan oleh prinsip Huygens yang mengatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Selanjutnya kita akan perhatikan skema difraksi celah tunggal untuk cahaya. Perhatikan yang berikut ini. Kita perhatikan ini adalah merupakan sebuah celah dan tanda panah ini menyatakan ada gelombang cahaya yang awalnya muka gelombangnya adalah linear atau vertikal diarahkan menuju celah yang ini. Kemudian setelah cahaya itu melewati celah, maka cahaya tersebut akan mengalami pelenturan atau difraksi ditandai dengan muka gelombangnya ini sudah tidak lagi berbentuk lurus atau linear, tetapi sudah berbentuk lengkung. Kemudian untuk mengamati hasil dari difraksi cahaya ini, maka ditempatkanlah sebuah layar untuk mengamati pola difraksi yang terjadi. Kemudian garis yang melengkung ini adalah menyatakan intensitas atau besar kecerahan daripada pola yang terlihat. Kemudian jika kita perhatikan layar ini, pada bagian pertengahan ini adalah disebut dengan terang pusat dan lebar celah ini sekarang lebih lebar dibandingkan dengan pola cahaya yang terlihat ke atas maupun yang terlihat ke bawah. Ini disebut dengan terang pusat dengan simbol TO. Setelah terang pusat, ke atas dan ke bawah itu kelihatan ada garis yang gelap. Maka garis yang gelap yang terdekat dengan terang pusat itu disebut dengan gelap ke-1. Selanjutnya setelah gelap ke-1, maka kelihatan garis yang terang ya di atas dan juga yang di bawah. Dan garis ini kita sebut dengan garis terang ke-1. Selanjutnya ke atas dan ke bawah setelah garis terang ke-1 akan kelihatan garis gelap kita sebut sebagai gelap yang kedua. Dan kemudian ke atas dan ke bawah setelah gelap kedua akan terlihat garis yang terang dan selanjutnya kita sebut dengan terang yang kedua. Kalau kita amati bahwa garis terang makin ke atas atau makin ke bawah ini kecerahannya berkurang. Artinya intensitasnya berkurang juga ditandai dengan garis yang melengkung ini. Atau bisa juga kita sebutkan ya, makin ke atas atau makin ke bawah, lebar pita terang atau intensitas itu adalah berkurang. Inilah skema sederhana dari difraksi celah tunggal yang dialami oleh seberkas cahaya. Selanjutnya kita akan membuat analisa difraksi celah tunggal. Mari kita perhatikan, ini kita sebut sebagai celah yang memiliki lebar sama dengan D. Kemudian kita akan mengarahkan atau mendatangkan seberkas cahaya seperti ini, di mana cahaya mula-mula itu muka gelombangnya adalah berbentuk garis lurus dan panjang gelombangnya kita misalkan sama dengan lambda. Kemudian untuk mengamati hasil difraksi cahaya yang diarahkan menuju celah tunggal ini, maka di bagian belakang daripada celah ini ditempatkan sebuah layar yang memiliki jarak sejauh L. Kemudian pada layar itu akan kelihatan di tengah itu adalah terang pusat. Kita perhatikan di sini lebar terangnya itu lebih lebar dibandingkan dengan
terang yang ke atas maupun yang ke bawah seperti pada skema difraksi celah tunggal yang tadi. Ini kita sebut sebagai terang pusat atau T0. Kemudian ini kita sebut sebagai G1, keterangannya menyatakan gelap yang ke-1. Kemudian ini adalah T1 atas dengan bawah, ini menyatakan terang ke-1. Kemudian menurut teori Huygens tadi bahwa setiap bagian pada celah itu bisa merupakan sumber cahaya. Di sini kita ambil contoh, sumber cahaya itu adalah dari bagian atas celah dan dari bagian bawah celah. Dari bagian atas dan dari bagian bawah, cahaya ini akan berinterferensi pada suatu titik seperti ini. Kemudian ini kita sebut sebagai lintasan cahaya yang pertama dengan S1. Ini merupakan lintasan yang ditempuh oleh cahaya 2 sama dengan S2. Kalau kita misalkan kita tarik garis dari pusat celah sampai ke hasil interferensi di sini, sudutnya sama dengan theta, maka kita akan bisa nanti menentukan beda lintasan yang ditempuh oleh cahaya 1 dengan cahaya 2. Di sini sangat terlihat dengan jelas bahwa lintasan untuk cahaya kedua itu lebih panjang dibandingkan dengan S1. Artinya, kedua cahaya ini memiliki yang namanya beda lintasan. Beda lintasan 1 atau sinar 1 dengan sinar 2 atau S2 kita simbolkan dengan delta S. Kita perhatikan lagi ke sini. Kalau kita tarik garis dari ujung atas ini tegak lurus terhadap lintasan S2, tegak lurus di sini, maka sudut theta yang ini itu nanti akan sama dengan sudut yang dibentuk di sini. Maka D ini sekarang akan menjadi sisi miring ya, karena ini adalah sudah tegak lurus. Sehingga beda lintasan S2 dengan S1 adalah panjangnya dari titik ini sampai ke sini. Maka untuk menentukan panjangnya ini ya kita pergunakan aturan sinus, berarti panjang ini sama dengan sisi miring D dikalikan dengan sinus theta. Maka delta S yang di sini kita sebut sama dengan S2 dikurang S1 sama dengan D sinus theta. Selanjutnya kita akan membuat syarat difraksi minimum atau syarat terjadinya pola atau garis gelap. Secara matematis syaratnya adalah D dikali sinus theta sama dengan N dikali lambda, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan N ini kita sebut sebagai orde. Kemudian jika kita misalkan jarak garis gelap pertama terhadap terang pusat ya ke atas dan ke bawah itu akan sama saja seperti ini, maka ada ketentuan untuk sudut theta kecil ya. Untuk sudut theta ini kecil, di mana ukuran sudut theta kecil itu jika lebih kecil daripada 15 derajat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa nilai sinus theta itu akan sama dengan tangen theta. Perhatikan segitiga ini sekarang ya, dari sini ini tegak lurus di TO, maka sinus theta akan sama dengan tangen theta, akan sama dengan Y dibagi dengan L. Sehingga persamaan ini kita ganti sinus thetanya sekarang, maka D dikali Y per L sama dengan N dikali dengan lambda. Untuk N sama dengan 1, berarti Y-nya menjadi Y1, yaitu jarak pusat terang dengan gelap 1. Kemudian untuk N sama dengan 2, berarti Y2 jarak pusat terang dengan gelap kedua. Dan untuk N sama dengan 3, berarti Y3 dan seterusnya nanti. Untuk N sama dengan 3 ini adalah menyatakan jarak pusat terang dengan gelap yang ketiga. Kemudian syarat untuk difraksi maksimum, yaitu syarat untuk terjadinya pola atau garis yang terang. Secara matematis dirumuskan dengan beda fase atau beda lintasan di sinus theta sama dengan N dikurang setengah dikali dengan lambda. Ya, sinus theta juga berlaku seperti yang tadi. Maka D dikali Y per L sama dengan N dikurang setengah dikali lambda, di mana N itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 1, berarti Y1 menyatakan jarak pusat terang dengan terang pertama. Kemudian untuk N sama dengan 2, berarti Y2 menyatakan jarak pusat terang dengan terang kedua.
Dan untuk N sama dengan 3, berarti Y3 dan seterusnya nanti menyatakan jarak pusat terang dengan terang yang ketiga. Selanjutnya, ada hal yang khusus yaitu menentukan lebar pita terang pusat. Itu sama dengan 2Y1. Y1 di persamaan ini adalah menyatakan jarak pita gelap ke-1 dari terang pusat. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Celah tunggal dengan lebar 0,2 mm disinari dengan cahaya sejajar dengan panjang gelombang 500 nanometer. Pola difraksi yang terjadi ditangkap pada layar pada jarak 60 cm dari celah. Tentukanlah jarak antara garis gelap kedua dari terang pusat dalam satuan milimeter. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal atau informasi soal disebutkan bahwa lebar celah D sama dengan 0,2 mm sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Lambda sama dengan 500 nanometer sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Kemudian jarak layar terhadap celah L 60 cm atau sama dengan 0,6 meter. Persamaan untuk garis gelap ke N, D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda, di mana N dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan di sini ya, yang disebutkan adalah atau yang ditanya adalah jarak antara garis gelap yang kedua. Kita menentukan Y, ya, dalam hal ini adalah Y2. Dari persamaan ini kita buat terlebih dahulu persamaan untuk menentukan Y, yaitu N dikali lambda dikali L dibagi dengan D. Kita masukkan nanti N sama dengan 2 karena menyatakan gelap yang kedua. Maka Y2 akan sama dengan 2 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 7 dikali dengan 0,6 dibagi dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Maka hasilnya sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 3 meter atau 3 mm. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Seberkas cahaya dengan panjang gelombang 8000 Armstrong dilewatkan pada celah sempit dengan lebar 0,5 mm. Untuk mengamati hasil difraksi, sebuah layar ditempatkan di belakang celah sejauh 50 cm. Tentukanlah lebar pita terang pusat. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal, D sama dengan 0,5 mm sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Lambda 8000 Armstrong sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Dan L 50 cm sama dengan 0,5 meter. Yang ditanya adalah lebar pita terang pusat. Untuk menentukan lebar pita terang pusat, yang harus kita cari adalah jarak garis gelap pertama terhadap terang pusat. Kita buat persamaan garis gelap yang ke N dulu, ya, di mana untuk menentukan Y sama dengan N dikali lambda dikali L dibagi dengan D. Kita masukkan N sama dengan 1 karena yang kita tentukan terlebih dahulu adalah garis gelap yang ke-1. Maka Y1 sama dengan 1 dikali 8 kali 10 pangkat negatif 7 dikali 0,5 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat negatif 4. Hasil dari perhitungan ini sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 4 meter atau sama dengan 0,8 mm. Sehingga lebar pita terang pusat yang sama dengan 2Y1 berarti 2 dikali 0,8 mm sama dengan 1,6 mm. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Pada percobaan difraksi celah tunggal diperoleh hasil jarak garis terang keempat dari terang pusat adalah 7 mm untuk jarak layar ke celah 80 cm dan panjang gelombang 6000 Armstrong. Tentukanlah lebar celah yang digunakan. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal, ya, jarak garis terang keempat, ya, Y-nya sama dengan 7 mm, 7 kali 10 pangkat negatif 3 meter, lambda 6000 Armstrong sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 7 meter, dan L 80 cm sama dengan 0,8 meter. Persamaan untuk garis terang.
D dikali Y per L sama dengan N dikurang setengah dikali lambda, di mana N dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dari persamaan ini, kita buat persamaan menentukan D sama dengan L dikali dalam kurung N dikurang setengah dikali lambda dibagi dengan Y, di mana N yang kita gunakan adalah bernilai 4 karena terang yang keempat. Maka D akan sama dengan 0,8 dikali dalam kurung 4 dikurang setengah dikali lambda 6 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 7 kali 10 pangkat negatif 3. Hasil dari perhitungan ini adalah D-nya 2,4 kali 10 pangkat negatif 4 meter, atau bisa kita ubah ke dalam satuan milimeter, satuan yang umum ya, untuk lebar celah, sama dengan 0,24 mm. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini mengenai difraksi celah tunggal untuk cahaya. Seperti biasa, di sini saya buat soal latihan, ada 4 nomor. Saya percaya jika kalian tadi memperhatikan dengan serius apa yang sudah saya sampaikan, maka soal latihan ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, selamat belajar untuk kalian, dan semoga berhasil.